يا من تحب محمدا عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sedikit ada sejumlah orang yang mengaku pernah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Apakah pertemuan seperti itu benar-benar bisa terjadi atau hanya sekedar bunga mimpi saja? Dan apa keistimewaan dari orang-orang yang pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Untuk mencari pengakuan, tak sedikit orang mengaku pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, entah itu dalam keadaan sedang bermimpi atau secara kenyataan. Tak sedikit dari kita pun dibuat rancu, apakah hal itu benar-benar dialaminya atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah memberikan ancaman keras bagi orang yang berdusta terkait mimpinya, yang mengaku bermimpi sesuatu namun sebenarnya tidak pernah dialaminya. Dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh termasuk kedustaan yang paling besar adalah menceritakan mimpi yang tidak pernah dialami. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengaku bermimpi padahal dia tidak mengalaminya, maka kelak di hari kiamat dia akan dibebani perintah untuk mengikat 2 biji gandum dan tidak mungkin bisa melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang beruntung bisa memimpikan Rasulullah ini memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya bisa menjadi pertanda untuk menguatkan keimanan atau meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Seseorang yang mengaku pernah bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya, yakni seorang tokoh Islam Indonesia, yakni Haji Umar Said Cokro Aminoto atau disingkat Hos Cokro Aminoto, seorang yang sangat lekat dengan sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Cokro Aminoto juga merupakan guru bagi tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh seperti Soekarno hingga Marijan Kartosuwiryo. Maka tidak berlebihan jika Cokro Aminoto bisa disebut sebagai bapaknya bapak bangsa Indonesia. Seperti yang dikutip dari buku Hos Cokro Aminoto, Hidup dan Perjuangannya jilid 2 tahun 1952, sekembalinya dari Mekah pada tahun 1926, Cokro tinggal di Cimahi, kemudian pindah ke Jakarta, lalu pindah ke Bogor, dan paling akhir lagi pindah ke Jakarta. Karena penyakit ginjalnya yang selalu mengganggu, badannya selalu sakit-sakitan, namun kegiatannya dalam perjuangan bertambah hebat. Untuk menahan rasa sakit pada ginjalnya yang beberapa kali kambuh, Cokro pun mengikat pinggangnya kuat-kuat dengan dipasang batu di buah pinggangnya agar berkurang rasa sakitnya. Sakit ini terus dideritanya hingga 10 tahun lamanya. Sampai tahun 1931, Cokro sakit keras, berkali-kali pingsan dan seringkali tak mengenali siapa yang menengoknya. Suatu ketika kondisi kesehatannya semakin memburuk, ia seringkali mendadak tak sadarkan diri dalam kurun waktu yang cukup lama. Dokter pun sulit untuk menentukan diagnosa sakit apa yang dideritanya. Saat pingsan inilah, suatu malam tiba-tiba dengan mata yang masih terpejam, beliau melantunkan ayat suci Al-Quran dengan amat fasih. Padahal menurut pengakuan keluarga maupun sahabatnya, saat membaca Al-Quran sehari-hari, beliau tidak sefasih pada saat itu. Semua yang berada di rumahnya dibuat terkesima dan kagum mendengarnya. Hingga seseorang yang hadir memberi usul untuk membangunkan Cokro. Karena dianggap sudah siuman, sahabat dekat Cokro yang bernama Sangaji segera meraba tangannya. Tidak seperti orang yang sedang sakit, beliau justru langsung terlonjak bangun dan duduk sambil berkata, ada tamu yang datang. Saat ditanya oleh sejumlah keluarga siapakah tamu yang datang, beliau langsung sontak menjawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang datang. Saat itu semua orang terdiam dan Cokro pun tiba-tiba terjatuh dan kembali pingsan. Peristiwa yang sama berulang pada keesokan malamnya. Namun sejak peristiwa aneh pada 2 malam itu, penyakit Cokro terlihat berkurang, tak lagi jatuh pingsan dan bisa mulai berbincang seperti sebelumnya. Dalam perjalanan ke arah sembuh itulah Cokro meminta Sangaji menulis apa yang dia katakan. Ucapan itulah yang kemudian dibukukan dalam tafsir asas Partai Syarikat Islam, sebuah pedoman yang disusun bukan hanya untuk pedoman partainya yang akhirnya membelah organ dalam syarikat Islam dan melahirkan wadah baru yang nantinya memakai nama Partai Komunis Indonesia, namun juga sebagai pegangan bagi perjuangan umat Islam Indonesia. Kepada Sangaji, Cokro bercerita bahwa uraian pemikirannya itu didapat pada 2 malam saat ia pingsan yang sangat panjang. Katanya selama 2 malam itu, Cokro menerima tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajarkan pemikiran padanya.
Hal itu kemudian disampaikan sang haji pada Syekh Ahmad Mursidi, ulama dari Mekah. Tanpa pikir panjang, Syekh Mursidi bertolak ke Jakarta guna mencium tangan Cokro. Menurut ceritanya, Syekh Mursidi juga pernah punya guru orang Mesir yang mengalami mimpi seperti Cokro. Konon, sampai wafatnya tangannya tetap harum. Cokro Aminoto selalu meniupkan nilai dan kekuatan Islam dalam jiwa bangsa yang telah sekarat akibat penjajahan kolonial Belanda. Islam yang dimaksudkan adalah yang meliputi pengertian agama, politik pemerintahan, undang-undang, serta para penganutnya, dan Islam yang mengikuti jejak contoh yang telah dipraktikkan Nabi Muhammad SAW. Cokro Aminoto adalah salah satu tokoh muslim pertama di Indonesia yang menggagas perpaduan Islam dan sosialisme untuk pertama kalinya. Cokro Aminoto memaparkan perbedaan sosialisme versi Barat dengan sosialisme versi Islam. Sosialisme Barat menerapkan demokrasi sosialisme, yakni pemerintahan mengadopsi sistem perwakilan. Menurut Cokro Aminoto, itu bukanlah sosialisme dalam arti kata yang sebenarnya, karena sistem tersebut merupakan sistem demokrasi. Dalam sistem sosialisme seharusnya rakyat mempunyai suara langsung dalam persoalan terkait negara. Masalah tersebut pun terpecahkan dalam sosialisme Islam karena kekuasaan tidak diserahkan kepada kabinet, parlemen, ataupun golongan partai yang mewakili kepentingan kelompok tertentu. Cokro Aminoto mengatakan undang-undang mengatur pemerintahan berasal langsung dari Tuhan, sehingga tidak ada individu atau kelompok tertentu yang bisa mengubah aturan tersebut untuk kesenangan atau kepentingannya sendiri. Satu pernyataan Cokro yang cukup terkenal adalah, negara dan bangsa kita tidak akan mencapai kehidupan yang adil dan makmur, pergaulan hidup aman dan tentram, selama ajaran-ajaran Islam belum dapat berlaku atau dilakukan menjadi hukum dalam negara kita, sekalipun sudah merdeka. Kita kembali ke pembahasan mimpi bertemu Rasulullah SAW. Para ulama tak menampik bahwa kemungkinan bisa saja ada manusia bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku secara benar. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai bentukku. Barang siapa yang berdusta atas diriku secara sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat duduk dalam neraka." Hadis riwayat Bukhari. Namun yang paling penting diperhatikan, untuk bisa membuktikan apakah mimpi itu benar, yang bersangkutan harus bisa mengetahui ciri-ciri fisik dari Nabi Muhammad SAW. Seorang ulama tabi'in, Ayub As-Siktiani, menceritakan, apabila ada orang yang mengaku mimpi bertemu Nabi SAW kepada Muhammad bin Sirin, maka beliau meminta, ceritakan kepadaku bagaimana ciri-ciri orang yang kamu lihat. Jika orang ini menyebutkan ciri-ciri yang tidak beliau kenal, maka Ibnu Sirin akan mengatakan, kamu tidak bertemu Nabi. Alim ulama menyatakan bahwa seseorang benar-benar bisa dipastikan mimpi bertemu Nabi SAW hanya dua orang. Pertama, sahabat beliau yang melihat secara langsung karakter dan sifat beliau. Jika dia mimpi melihat Nabi SAW, maka dia benar-benar melihat bentuk dan rupa Nabi yang tidak bisa dipalsu oleh setan. Lalu yang kedua, orang yang sering mendengar atau membaca sifat dan karakter Nabi SAW dari berbagai kitab, sehingga sifat itu terukur dengan baik dalam benak dan pikirannya. Tak hanya itu, biasanya jika ada orang yang beruntung bisa memimpikan Rasulullah SAW, itu berarti ia memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya bisa menjadi pertanda untuk menguatkan keimanan atau meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Tolhah bin Ubaidillah merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Tapi meski begitu, ada sebuah kisah yang menarik di antara mereka. Diam-diam, Tolhah ternyata jatuh hati kepada istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW memiliki sahabat yang bernama Tolhah bin Ubaidillah. Berkat kesetiaannya dengan Rasulullah SAW saat perang Uhud, ketika peperangan kedua terjadi, Tolhah rela melindungi Rasulullah SAW dari tebasan pedang musuh. Ketika ia melindungi tubuh Rasulullah SAW, tubuh Tolhah bercucuran darah karena 70 luka menancap pada kulitnya. Tak peduli sebanyak apa pedang dan panah yang menusuknya, ia tetap memeluk Nabi SAW, seolah tak rela tusukan itu hinggap di tubuh mulia sang Rasul. Tolhah bin Ubaidillah berdoa, "Wahai Allah, ambil darahku hari ini sekehendakmu hingga engkau ridho." Jari tangan Tolhah pun putus saat peperangan itu.
Bahkan dalam silsilatul ahadits shahihah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin melihat syahid atau orang yang mati syahid yang masih berjalan di muka bumi, maka hendaklah dia melihat Tolhah bin Ubaidillah. Hadis riwayat Al-Asbahani yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Tolhah yang mendengarnya pun tersenyum malu sambil menitikan air mata bahagia. Namun di balik persahabatan Nabi SAW dan Tolhah ada kisah menarik di dalamnya. Ternyata Tolhah jatuh hati kepada Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana ditulis oleh Jalaluddin Asyuti dalam kitab Lubab An-Nuqul fi Asbab An-Nuzul. Dikisahkan pada suatu hari Tolhah berbincang dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri kesayangan Nabi SAW yang juga merupakan sepupunya. Tak lama kemudian, Rasulullah SAW datang dengan menunjukkan wajah pias tak suka lantaran cemburu. Dengan gerakan isyarat, beliau SAW meminta Aisyah radhiyallahu anha untuk masuk ke dalam kamar. Melihat hal itu, Tolhah malu, wajahnya memerah. Ia undur diri dan bergumam dalam hati, beliau melarangku berbincang dengan Aisyah, padahal ia adalah sepupuku. Demi Allah, jika beliau telah wafat, tak akan kubiarkan orang lain mendahuluiku melamar Aisyah. Gumaman Tolhah itu pun membuat arsy bergetar. Perkataan itu dibalas wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 53 yang berbunyi, apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Saat ayat itu dibacakan, Tolhah menangis dan malu kepada Allah dan Rasulnya. Juwaybir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sebagai bentuk penyesalan dan tobatnya terhadap ucapannya, laki-laki itu pun kemudian memerdekakan seorang budak, menginfakkan hartanya di jalan Allah seberat yang bisa diangkut 10 ekor unta, serta menunaikan haji dengan berjalan kaki. Hadis riwayat Juwaybir. Karena rasa cintanya yang begitu mendalam, Tolhah menamai anaknya dengan Aisyah binti Tolhah. Anaknya pun tumbuh menjadi wanita cantik dan pintar. Bahkan sang putri dikenal dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.